Pak Insan ya, saya panggilnya, atau Pak siapa? Insan aja Pak. Siap, siap, Pak Insan. Ya. Perkenalkan Pak Insan, saya Asep Rudiansyah. Saya Oke. di tahun ini sebagai pembina OSN dari Matematika. Ya, kami sudah mengadakan kemarin itu pertemuan dua kali, baru dua kali ya. Pertama perkenalan, kemudian yang kedua itu kemarin ada pretest dan pembahasan soal-soalnya. Nah, informasi awal Pak Insan, Ya. untuk siswa-siswi di sini mungkin tidak apa ya, tidak belum ada yang eh, ilmu pengetahuannya full gitu ya, atau Hmm. udah terupgrade. Mungkin bisa jika ada prasyarat yang misalkan harus diketahui oleh teman-teman di sini, nah itu bisa diinformasikan seperti apa. Atau ada yang misalkan jika harus dipelajari sendiri untuk menunjang semua kemampuan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal-soal, itu silahkan diberikan materi dan ditugaskan untuk dipelajari seperti itu. Ya. Hmm. Baik. Nah, di sini ada mungkin beberapa yang sudah berpengalaman gitu ya, ikut di SMP-nya mengikuti OSN ya, dan sekarang juga memilih matematika kembali gitu ya. Bisa berkolaborasi, jangan sungkan untuk sharing. Silahkan diambil ilmu sebanyak-banyaknya, jangan sungkan untuk bertanya, ditanyakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan Bapak harap yang ada di sini berperan aktif ya. Pertama dengan menyalakan eh, kameranya. Coba silakan menyalakan kameranya ya. Jika tidak berhalangan, harusnya kita bersiap mulai hari ini untuk ikut pelatihan ini dengan serius ya. Beberapa pertemuan ke depan nanti mungkin ada seleksinya untuk menentukan jika ada pengumuman berapa banyak yang akan didelegasikan. Tapi seperti tadi yang Pak Agung bilang juga terkait dengan lomba-lomba akan banyak kesempatan untuk menjuarai itu. Ya, jadi saya harap pertama kesiapan kita jika tidak ada keperluan, jika memang siap serius, silahkan untuk on kamera ya, supaya Pak Insan sendiri pas nanya-nanya nggak seperti ngobrol sendiri gitu Pak Insan ya. Iya, Jadi diharapkan silakan untuk di-on-kan aktif kameranya. partisipasinya. Betul, betul. Yuk, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Tidak semuanya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi saya harap seperti yang di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, kenalan dulu sama soal-soal Olimpiade itu seperti apa. Mikirnya harus seperti apa, ya. Menghadapi soal UTBK, soal SIMAK, soal ulangan harian, soal PAS itu dengan pola pikir semuanya beda-beda semua. Jadi silakan ditanyakan sebanyak-banyaknya pada Pak Insan seperti apa sih soal Olimpiade dan bagaimana cara berpikir untuk bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Mungkin seperti itu Pak Insan yang Hmm. bisa saya sampaikan ya. Saya insya Allah saya Ya. juga masih sangat harus banyak belajar ya, kesempatan saya untuk bisa belajar bersama teman-teman siswa di sini Hmm. dari Pak Insan, saya akan tetap mengikuti sesi ini gitu ya sampai selesai insya Allah. Berikutnya saya langsung serahkan kepada Pak Insan untuk memulai pelatihan ini. Terima Oke. kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep atas kesempatannya. Baik, anak-anak semua yang mungkin bisa on cam dulu ya. Sambil kita berkenalan dulu. Yuk, silakan. Ya, di sini ada Adiaska, kemudian Nadif. Ini rata-rata kelas 10 ini ya. 10, 11. Oke. Ya, baik. Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, mungkin sebelum mulai ke pembelajaran, Bapak akan sedikit perkenalan diri terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama Bapak Insan Budiman.
kalian boleh panggilnya Pak Insan ya. Oke, aktivitas saat ini mengajar di SMA Sumbangsih. Kemudian selain itu juga mengajar di Bimbingan Belajar Nurul Fikri. Ya, saat ini tinggal di Ciganjur. Mungkin ada yang di daerah Ciganjur di sini? Daerah sana semua ya. Oke. Ya, mungkin untuk pelatihan pertama, nah di sini Bapak sudah siapkan soal-soalnya ya. Jadi sebanyak kurang lebih ada 18 soal. Nah, jadi kita cara sistem belajarnya, jadi kalian alat tulisnya coba disiapkan dulu ya. Alat tulisnya disiapkan, pensil sama kertas, memang buat coret-coret. Ya. Di pelatihan untuk tingkat kota, biasanya untuk yang awal-awal itu mengacu ke materi teori bilangan ya. Mungkin nanti ada soal, kemudian kalian jawab, nanti Bapak kasih waktu sekitar 3 menit ya. Nah, nanti habis itu kita bahas. Oke? Ya, baik, bisa kita mulai ya. Oke, bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, disiapkan alat tulisnya. Ini nggak apa-apa ya, kalian mencoba untuk berarti gimana sih soal-soal Olimpiade itu seperti apa. Nah, ini sudah Bapak buatkan soalnya. Oke, sekarang dicoba ya di waktu. Sekarang jam 7.05. Oke, coba 3 menit. Silakan. Ini ketutup nggak? Bentar, nak. Soalnya ketutup nggak? Halo, aman ya? Oke, nah silakan dicoba 3 menit dari sekarang. Oke, 1 menit lagi. Oke, yang sudah ketemu jawabannya boleh langsung kirim pesan singkat aja, pesan langsung ke Bapak. Coba. Oke, sini sudah ada 2 orang yang menjawab. Yang lain ditunggu, silakan. Oke, sudah ada 4 orang, 5 orang.
Ayo, yang lain silakan ditebak saja kalau misalkan belum tahu jawabannya. Boleh. Oke, waktunya habis. Nah, sini Bapak akan coba koreksi. Jawabannya adalah untuk soal ini 57 ya. Oke, sini ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada sebanyak 5 orang ya yang menjawab 57. Oke. Ya, selamat yang jawab betul. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, misalkan kita misalkan ya suatu bilangan tersebut adalah P. Oke, di sini misalkan bilangan tersebut adalah P. Nah, berarti bisa kita tuliskan ya, P sama dengan 10.000 Q ditambah dengan 57. Nah, di mana 10.000-nya itu adalah di sini dibagi dengan 10.000 dikali dengan suatu bilangan. Nah, ditambah 57 ini sebagai sisanya ya, 57. Nah, berarti kalau misalkan kita ambil suatu bilangan lain, nah, katakanlah misalkan Q. Nah, kita ambil misalkan bilangan Q adalah suatu bilangan pembagi ya. Nah, ini adalah suatu bilangan pembagi. Nah, maka di sini 10 Q. 10 Q juga merupakan suatu bilangan. Nah, misalkan di sini 10 Q-nya sama dengan N. Nah, berarti di sini P-nya adalah, nah, kenapa dibuat jadi 10 Q? Saya kan di sini dimintanya adalah apabila bilangan tersebut dibagi dengan 1000. Ini bagi dengan 1000 ya. Nah, sedangkan di soal ini adalah 10.000. Berarti kita pecah 10.000 ini adalah 1000 dikali dengan 10 Q. Nah, di mana Q-nya adalah suatu bilangan. Nah, sebut saja N ya. Berarti P di sini adalah 1000 N ditambah dengan 57. Nah, jadi tetap hasil sisanya itu adalah 57. Oke, seperti itu anak-anak. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, bisa dipahami semua untuk soal nomor 1? Oke, aman ya. Nah, coba kita ke soal yang kedua. Oh ya, nanti recordnya Bapak kasih ya via link YouTube. Nanti setelah ini selesai, insya Allah diupload. Oke, soal yang kedua, silakan. Masih waktu yang sama 3 menit ya dari sekarang.
Oke, yang sudah selesai boleh kirim pesan seperti tadi. Oke, baru 2 orang. Ya, 3 orang. Ayo, yang lain ini pesertanya ada 19. Diharapkan semuanya aktif menjawab ya. Oke, 1 menit lagi. Oke, waktunya habis. Ya, jawabannya adalah 8 ya. Betul. Sip. Oke, dari mana 8? Nah, coba kita telusuri. Di sini dikatakan N adalah bilangan positif dan hasil kali dari N plus 1 dikali N plus 3 adalah bilangan ganjil. Nah, maka N plus 2 dikali N plus 4 adalah kelipatan dari. Nah, kita tahu bahwa suatu bilangan di sini A. Nah, A dikali B adalah suatu bilangan ganjil. Oke, berarti kalau perkalian dua buah bilangan hasilnya ganjil, berarti kan salah satu atau keduanya ganjil ya. Nah, maka salah satu atau keduanya ganjil. Nah, salah satu atau keduanya ganjil, nah maka N-nya adalah genap. Nah, maka di sini N-nya adalah suatu bilangan genap. Oke. Nah, kita uji misalkan dengan N sama dengan 2. Kita uji misalkan dengan sebuah bilangan, ambil misalkan N-nya 2. Nah, 2 berarti kan hasilnya menjadi ke option sini N tambah 2. Berarti 2 tambah 2 dikali dengan N plus 4 berarti 2 ditambah 4. Nah, kita lihat sini 4 dikali 6 adalah 24. Nah, maka dia kelipatan 6 dan 8 ya. Maka dia kelipatan 6 dan 8. Nah, sedangkan kalau kita uji misalkan dengan nilai N yang lain, nah, misalkan kita ambil N-nya sama dengan 6. Oke, misalkan kita ambil N-nya sama dengan 6. Nah, berarti menjadi N plus 2. Berarti 8 dikali dengan 6 plus 4. Berarti 10 ya. Nah, berarti dia adalah kelipatan 8. Oke.
Nah, maka jawabannya adalah D ya, betul. 8. Oke, atau misalkan kita bisa juga ada alternatif lain sebenarnya. Misalkan kita ambil N-nya adalah genap. Nah, berarti genap kita misalkan menjadi bilangannya 2M ya. Karena kan genap itu kan kelipatan 2 ya. 2, 4, 6, dan seterusnya. Oke, sehingga menjadi, sini menjadi 2M plus 2. Nah, dikali dengan 2M plus 4. Oke, nah ini kan kalau kita kalikan berarti jadi apa nih? 4M kuadrat gitu ya. Ditambah dengan di sini 8M. Ditambah di sini 4M plus 8. Atau 4M kuadrat ditambah dengan 12M plus 8. Oke, atau kalau kita keluarkan 4-nya, 4 dikali dengan M plus 3. M kuadrat plus 3M ditambah 2. Nah, atau sini 4 dikali dengan M plus 1 dikali dengan M plus 2. Nah, ini juga genap ya. Ya, seperti itu untuk soal nomor 2. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Ayo, mana suaranya nih? Kok sepi? Oke, tadi yang menjawab 8, coba Bapak sebut. Sini ada M Fauzi, ada M Fauzi? Iya Pak, hadir Pak. Oke, M Fauzi, kamu gimana ketemu angka 8 caranya? Sama Pak, saya 4 kali M plus 1 plus 2. Habis itu ntar kan M plus 1 kali M plus 2 ini kan pasti salah satu genap atau salah satu ganjil. Jadi Hmm. harus kelipatan 8. Oh iya, sip. Oke, kemudian coba Sabita ada? Halo, Sabita, hadir? Oke, Sabita, kamu jawab 8 juga. Coba caranya gimana? Mungkin ada sharing atau masukan? Saya sih tadi pakai logika aja sih, Pak. Logika, coba gimana logika? Barangkali lebih simpel mungkin. Gimana? Kamu coba-coba N-nya atau dikalikan atau gimana? Saya pakai cara yang paling bawah gitu, diurain dulu. Terus kan angkat akhirnya 8. Ya udah saya jawab 8 aja gitu, Pak. Oh, berarti ujungnya nanti coba-coba gitu ya? Boleh. Ya. Oke, yang lain gitu ya untuk soal nomor 2. Oke, lanjut. Berikutnya soal yang ketiga. Nah, ini gampang. Coba 2 menit ya. 3. Ya, silakan. Ini bisa 2 menit. Bilangan 3 membagi A menghasilkan hasil B dan sisa 2. Kemudian bilangan 3 membagi B menghasilkan hasil 2 dan sisa 1. Oke, tentukan nilai dari A. Oke, yang sudah ketemu langsung boleh japri. Ini Bapak rekap ya, jadi siapa aja yang menjawab betul nanti dibuat grafiknya.
Sudah ada 2 orang. Ya, yang lain ditunggu, silakan. Ayo, Arvia, Adiaska, Alexa. Kemudian ada siapa nih? Doro, Farid, Nadia. Ayo, dijawab aja, nak. Silakan. Salah nggak apa-apa, namanya belajar ya. Ya, Salman, Sarah, Sekar. Ditunggu jawabannya. Nah, oke, cukup. Waktunya habis. Coba koreksi dulu. Oke. Ya, di sini ada 4 orang ya yang jawab betul. Ya, jawabannya adalah 23 ya. Oke, Papa minta coba Andrata. Ada Andrata? Halo, Andrata hadir? Ya, Pak. Ya, Andrata gimana, nak? Ketemu 23? Saya Atau ambilnya dari coba-coba. ya saya kan B kan saya pertama yang bilang 3 membagi B masukkan 2 dan sisa 1. Berarti kan kalau Mhm. dibalik itu bisa cari B itu 3 dikali 2 ke 1. Hasilnya itu 7. Habis itu Ya, cuma tinggal betul. atasnya 3 dikali 7 plus 2 hasilnya 23. Nah, sip, pintar. Ya, betul jawabannya ya. Seperti yang Andrata bilang. Nah, atau di sini bisa kita tuliskan A itu adalah 3B ditambah dengan 2 ya. Oke, tadi B-nya adalah 3 dikali dengan 2. Jadi prosesnya dibalik, ditambah 1. Ini ketemu 7 ya. 7 kita masukin ke persamaan ini, berarti ketemu nilai A-nya adalah 3 dikali dengan 7 ditambah 2. Oke, hasilnya adalah 23 ya. Oke. Ya, ini masih yang simpel-simpel dulu ya. Yang lain ada yang tanyakan? Silakan. Untuk soal nomor 3. Oke, nggak ada ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ini 3 menit deh, boleh. Ya. Ya, 3 menit dari sekarang. Silakan. Yang sudah ketemu, boleh silakan. Ayo ini Doro, Rais, Salman, ayo. Sarah, Sekar, ditunggu jawabannya, nak.
Kemudian Kamil, Azam, Galuh, Maya. Ayo, dicoba aja nggak apa-apa. Ayo, baru satu orang. Masih ada 1 menit lagi. Oke, ayo. Udah mau habis waktunya. Silakan. Ya, oke. Waktunya habis. Ya, di sini jawabannya adalah 53 ya. Oke, jawabannya adalah 53. Kita buat. Nah, di sini adalah suatu sisa ketika bilangan positif. M dibagi oleh 7 adalah X. Nah, berarti bisa kita tulis M sama dengan 7P ditambah dengan X. Nah, kemudian di sini M-nya yang persamaan yang kedua sama dengan 14. Nah, kita misalkan oleh Q ya. 14 Q ditambah dengan X ditambah dengan 7. Nah, atau sini M sama dengan 7 dikali dengan, nah, di sini 2Q ditambah dengan 1, nah, ditambah dengan X. Jadi ini kita faktorkan ya. Ya, jadi X-nya dipisahkan sendiri. Ini 7 kali 2Q adalah 14Q. 7 kali 1 adalah plus 7 ditambah dengan ini X. Nah, oke. Nah, di mana 2Q plus 1 ini adalah pola dari bilangan ganjil ya. Nah, ini adalah pola dari bilangan ganjil. Nah, kita lihat nih. Kalau misalkan dari option ya. 45. Berarti kan bisa kita tuliskan 7 kali 6 ditambah dengan 3. Ya, kemudian 53 itu adalah 7 dikali dengan 7 ditambah dengan 4. Kemudian ini ada 72. 72 itu sama dengan 7 dikali dengan 10 ditambah 2. Kemudian 85. 85 itu adalah 7 dikali 12 ditambah dengan 1. Kemudian 100 adalah 7 dikali dengan 14 ditambah dengan 2. Nah, sini yang cocok yaitu yang 53 ya. Ini saja nih yang cocok. Oke.
Kenapa dipilih yang ini? Nah, coba kalau kita samakan berarti sini asumsinya adalah 2Q plus 1 itu sama dengan 7 ya. Nah, berarti dapat Q-nya adalah 3. Nah, gitu. Jadi untuk soal ini bilangan M yang mungkin adalah tadi 53 ya. Oke. Pak, Iya, kenapa yang di dalam hitung itu ya kenapa 2Q+1 harus bilangan ganjil, Pak? 2Q plus 1 Pas. harus bilangan ganjil. Oke, pola dari bilangan ganjil sebenarnya ini perkalian 2 dengan suatu bilangan ditambah dengan angka 1 kan ya. Kan kalau untuk pola ganjil kan biasanya 2N plus 1 atau 2N plus 3. Pokoknya belakangnya itu kelipatan 1, 3, 5, dan seterusnya. Sedangkan kalau genap kan cuma 2Q aja ya. Ini cuma kalau misalkan Q-nya 1 berarti kan 2 kali 1 tambah 1 kan 3. Q-nya 2 berarti 5. Q-nya 3 berarti 7. Nah, nanti kan membentuk pola bilangan ganjil ya. Maka kita misalkan 2Q plus 1 adalah sebagai bilangan ganjil. Oke, terjawab? Iya, Pak. Ya, sip. Bentar, ini Pak Asep di sini azan Isya. Kita lanjut atau gimana? Break dulu. Mana? Pak Asep ada? Di tempat kalian azan nggak? Nah, Iya Pak, di sini juga azan. Sebentar mungkin break ya. Sebentar. iya, break dulu mungkin ya. Bentar. Ya. Ya, mungkin sambil nunggu azan, kita tampilkan soal yang kelima ya. Oke, ini membutuhkan ketelitian, silakan.
Ya, silakan dijawab. Gampang nih. Oke, stop. Ya, jawabannya betul. Ya. Nah, ini tinggal kalian bandingkan saja hasilnya dengan yang A ya. Nah, yang berbeda adalah option yang E. Ini tinggal kalian Oke, ini tinggal dibandingkan saja ya. Ini tinggal kalian bandingkan hasilnya dengan A. Hasilnya dengan option A. Jawaban yang paling beda adalah yang E ya. Oke, di sini ada sebentar Pak cek. Nah, itu di sini ada Andrata betul. Kemudian ada siapa nih? Nadif. Ada Nadif, kemudian ada Oke, Fauzi agak telat ya Fauzi, tapi masih betul. Kemudian ada Arvia. Nah, Arvia ini jawab. Arvia. Ya, sama terakhir ada Adiaska ya. Oke. Ya, masih pada semangat? Harus ya, harus semangat. Oke, lanjut soal yang keenam. Ya, silakan ya. Soal yang ke-6. P dan Q adalah bilangan bulat positif dan P dibagi Q adalah 1,15. Nah, mana nilai P yang mungkin? Ya, silakan 2 menit. Oke, ada satu orang. Oke, 2 orang. Ya, yang lain. Oke, masih ada yang mau jawab lagi sebelum Bapak tutup? Oke, cukup ya. Nah, jawabannya betul, 23. Ini ada 3 orang yang betul. Oke. Ya, tinggal kalian buat saja. Di sini 115 dibagi dengan 100 ya. Jadi P dibagi Q
itu adalah 115 dibagi dengan 100. Oke. Kita bagi atas bawah dengan 5. Oke, bagi 5. Ini juga dibagi 5. Berarti jadinya 23 per 20 ya. Nah, nilai P yang mungkin adalah 23. Oke. Soal berikutnya, nomor 7. Ya, silakan. N adalah bilangan positif, mana yang akan memberikan sisa bagi 3 ketika dibagi oleh angka 4, 5, dan 6. Ya, 3 menit dari sekarang. Oke, sudah ada 2 orang. Ayo, yang lain. Oke, cukup. Sudah ada berapa nih? 4 orang ya yang itu. Kemudian Adiaska. Oke, coba Bapak minta Adiaska ada? Ya, Pak. Oke, Adiaska, kenapa jawab yang E? Saya pilih pilihan yang kayak ini apa angka pertamanya bisa dibagi sama 4, 5, sama 6. 4, 5, sama 6. Berarti artinya apa tuh? Kalau misalkan bilangan tersebut habis dibagi 4, 5, 6. Berarti kenapa 120? Karena 120 bisa dibagi sama 4, 5, dan 6. atau dalam artian dia adalah KPK dari 4, 5, dan 6 ya. Oke, betul. Jadi cari bilangan yang habis membagi ketiganya ya. Nah, artinya kelipatan 4, 5, dan 6 berarti 120 ya. Kalau misalnya Bapak ganti dengan 60, bisa nggak? Adik, Apa? Bapak ganti misalkan 60N bilangannya. 60N plus 3 misalkan. Boleh nggak? Bisa. Boleh. Boleh ya. Oke. Berarti dia kelipatan ya 60N plus 3 boleh 60N plus 3 atau 120N plus 3. Ya. Oke. Oh, ini Fauzi udah belajar CRT ya, Chain Remainder Theory. Oke.
Nanti pertemuan selanjutnya mungkin Bapak sedikit bahas itu ya, CRT. Oke. Ya, lanjut soal berikutnya. Oh ya, ini tadi kesimpulannya berarti cari yang kelipatan itu ya. Kita menunjukkan. Oke. Ya, cari yang kelipatan bisa 60N plus 3. Nah, bisa juga 120N plus 3. Ya, sip. Berikutnya nomor 8. Ayo, monggo. Ini 2 menit ya. Ayo. Oke, sudah ada satu orang. Oke, 2 orang. Ayo, yang lain. Oke, nah Sarah akhirnya. Sarah kemana aja nih Sarah? Oke, cukup ya. Oke, sama terakhir ada. Oke, sini ada 5 orang yang betul. Coba nih, Sarah ada Sarah? Iya, Kak. Oke, Sarah, coba gimana nak ketemu jawabannya yang Nggak tahu sih, aku nebak yang 30 tuh abis dibagi angka 6, terus 72 abis dibagi angka 8, terus aku cari yang abis dibagi itu juga, 30 abis dibagi 6, Mm-mm. 96 abis dibagi 8. Saya nggak Oh, tahu deh. gitu. Oke, coba itu berarti cocokologi ya. Oke, Iya, coba Kak. coba kita dengarkan pendapat Nadif, ada Nadif? Ya, Oke, Nadif, kamu ketemu yang gimana caranya? eh, setiap setiap jawabannya saya kurang 3072. Habis itu Hmm. cek kalau misalnya mereka bisa dibagi, hasilnya bisa dibagi 6 atau 8. Dan 8. Oke, ya, biar betul. Jadi kita lihat KPK-nya kan dari 6 sama 8 berapa? 24 ya. Oke, nanti cari sini KPK-nya. Ya, sini KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24. Nah, berarti tinggal kamu jumlahin aja sini 3072 ditambah 24 ya. 3072 ditambah dengan 24. Ini pasti bilangan tersebut habis dibagi dengan 6 dan juga 8. Ya, betul. Oke, masih ada 10 soal lagi nih. Mudah-mudahan keburu. Ya, nomor 9. Nah, silakan. A, B, C adalah bilangan bulat yang berurutan, di mana B-nya berada di antara A sampai C,
Apabila P-nya sama dengan A/5 dikurang B/6, terus Q-nya adalah B/5 dikurang C/6. Maka selisih dari Q dikurang P adalah nah ini agak sedikit hitung-hitungan. Silakan 3 menit. Nih, sudah ada 1 orang. Oke, yang lain ayo. Ada yang mau jawab? Ini baru 1 orang yang jawab. Oke, 2 orang. Ya, 3 orang. Oke, cukup ya. Jawabannya betul. 1/30. Ya, coba Fauzi, caramu gimana? Nah, Tadi saya hoki aja sih Pak. Saya dapatnya 1/5 min 1/6 gitu. Cuma habis saya lanjutin saya substitusi A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, ntar dapat 1/30. oh gitu. Oke, sip. Ya, betul ya. Berarti hokinya betul. Ya, sebenarnya bisa kita ini juga ya. Kalau misalkan, nah ini kan A, B, C katanya adalah bilangan bulat yang berurutan. Nah, otomatis kalau B-nya di antara A sampai C, berarti boleh kita misalkan dong. Kalau misalkan B-nya itu adalah apa? Ini selain cara yang tadi ya, yang wah Fauji coba-coba. Jadi kalau Bapak misalkan sini B-nya adalah A+1, boleh? Karena kan sini A, kemudian A+1, kemudian sini C-nya A+2 ya. Nah, itu kan berupa 3 bilangan yang saling berurutan ya. Nah, jika nanti didapat P-nya sama dengan berapa? Substitusi nanti B-nya dengan A+1.
Berarti sini jadi A/5 dikurang dengan A+1 dibagi dengan 6. Nah, ini ntar kali silang ya. 6A dikurang dengan 5A, kemudian dikurang 5/30. Ini ketemunya adalah A dikurang 5/30. Kemudian untuk Q-nya, nah di sini Q-nya adalah B/5. B/5 dikurang dengan C/6. B/5 dikurang C/6. Oke, berarti bisa kita tuliskan B dikurang dengan 5/30. Nah, ini akan sama dengan A dikurang 4/30. Berarti selisihnya adalah B dikurang A, P dikurang Q sama dengan 1 ya. Atau dengan tadi menebak, gimana tadi A-nya 1 ya? Iya Pak, Fauzi, A-nya 1, B-nya 2, C3. B-nya 2, C-nya 3 ya. Nah, kita coba aja dari pilihan terkecil nih. Memenuhi nggak nanti syarat yang ini? Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 9? Oke. Gimana? Lanjut nih, baru nomor 9. Coba nomor 10. Ya. Oke, sini ada bilangan palindrom. Nah, apa itu bilangan palindrom? Itu bilangan yang sama nilainya dibaca dari depan maupun belakang. Nah, ini bilangan palindrom termasuk yang sering muncul ya di soal-soal alim, terutama yang tingkat kota. Nah, sini contoh bilangan palindrom adalah 737. Itu kan dibaca dari depan 737, dibaca dari belakang juga 737. Nah, coba berapa selisih bilangan palindrom setelah 233 dengan 233? Oke, sudah 2 orang? 3 orang? Oke, cukup ya? Ya, betul. Jawabannya adalah 9. Sip. Nah, saya udah ketebak ya. Kan cari kita bilangan yang setelah 233 yang palindrom ya. Berarti 242. Ya, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Misalkan
Oke, ada 4 orang ya yang betul. Oke. Ya, lanjut. Soal ke-11. Ini tadi 242 dikurang 239. Oke, nomor 11. Ya, nomor 11 silakan. Oke, baru 1 orang. Ya, 2 orang. 3. Oke, cukup ya. Ya, jawabannya adalah 15. Ayo, yang lain ditunggu jawabannya nih. Mana? Dari tadi hanya 4-5 orang yang jawab. Sisanya nggak ada. Oke. Ya, di sini coba kita bahas. Nah, di sini kan M dan N adalah bilangan bulat positif, di mana 5M tambah 7N sama dengan 46. Berapakah nilai dari M kali N? Nah, di sini 46 itu kan bisa kita tuliskan 5 ditambah 41. Atau kelipatannya berarti 10 ditambah 36. Berarti yang mungkin apa nih coba? Kalau 3, 15 dan 31. Kemudian terus sampai nanti kalau ini 20. Berarti ditambah dengan 26. Kalau di sini 25. Berarti ditambah dengan 21. Nah, cara yang kelipatan sini 5 kali M dengan 7 kali M. Berarti ambil yang ini ya. Nah, berarti 5M sama dengan 25. Nah, temu M-nya adalah 5. Kemudian 7N sama dengan 21. Berarti N-nya sama dengan 3. Oke, 15. Oke. Ya, lanjut. Nomor 12. Ya, silakan.
Oke, sudah ada satu orang. Oke, dua orang. Oke, tiga orang. Oke, lima orang. Oke, tujuh orang. Lumayan agak banyak nih. Oke, cukup. Jawabannya untuk soal ini adalah negatif 1 ya. Oke, kenapa negatif 1? Nah, coba. Di sini X-nya adalah 42 dikali dengan A. Nah, berarti kan nilai X yang mungkin di antara 120 sampai 130 adalah 126 ya. Nah, berarti ketemu nanti A-nya adalah 3. Kemudian untuk Y-nya, nah di sini Y-nya adalah 32 dikali dengan B. Nah, berarti Y yang mungkin adalah 128. Nah, sehingga nilai B di sini adalah 4. Oke, berarti selisihnya adalah negatif 1. Oke, jawabannya B ya. Ya, semangat. 13. Oke, sudah ada satu orang. Oke, 4 orang.
5 orang. Hmm, 7 orang. Oke, cukup. Nah, sini ada yang mau jawab baru. Coba mana nih? Ardun Kamil ada? Ada, Pak. Nah, mana nih Ardun baru kelihatan. Coba. Yang tadi menyimak kan Ardun 1 sampai 12? Nyimak, Pak. Menyimak ya. Oke. Coba menurut Ardun yang 13 ini gimana caranya, Dun? Tadi saya misalin ABCDE-nya itu 1 sampai 5, Pak. 1 sampai 5. Oke, terus? Terus saya tambahin kan jadi 15. Mm-mm. Nah, 20% dari 15 itu kan 3. Yang 3 itu si C. Oh, 3 itu C. Ya, betul. Sip. Ya, pakai logika berarti ya. Oke, atau kalau misal kita pakai teorinya berarti kan di sini bilangannya tadi A, B, C, D, E ya. Nah, sorry. Bilangannya A, kemudian B, C, D, sama E ya. Oke, berarti di sini mulai dari yang berurutan A ditambah A plus 1, tambah A plus 2, kemudian tambah A plus 3, ditambah berapa? A plus 4. Ini kan jadinya 5A plus 10 ya. Nah, 5A per 10 berkurang 20%. Berarti kan sisanya 20 ya. Sorry, sisanya 80%. Nah, berarti kan 80%-nya dari 5A plus 10. Nah, itu kan sama dengan 4 per 5 dikali dengan 5A plus 10 ya. Nah, coret ke dalam berarti jadi 4A plus, ini coret sini 2 kali 4, 8. Nah, berarti bilangan yang dihapus adalah berapa? A plus 2. Nah, ini dengan ini ya. Yang dihapus berarti yang A plus 2. Oke, atau A plus 2 itu adalah si C tadi ya. Oke, itu nomor 13. Oke, berikutnya 14. Oke, 5 nomor lagi ya, Kak Nanggung. Ya, silakan 14. Oke, sudah ada 2 orang. Di sini arti tanda seterus ini adalah faktorial ya.
14 faktorial. Artinya perkalian 14, 13, 12, 11, sampai ujungnya 1. Nah, nanti untuk lebih lanjut, notasi faktorial ini kalian pelajari nanti di kelas 3 nanti ada ya. Dua. Oke, sudah ada 4 orang. Ya, semangat, semangat. Oke, cukup ya. Ya, ini ada 2 orang yang betul. Jawabannya adalah 2. Oke, coba Fauzi, gimana caranya? Pakai legendary, Pak. Enggak. Saya pakai muncul 7 bilangan itu bilangan 7 muncul berapa kali juga bisa, Pak. Tapi pakai legendary ya Hmm. lebih lebih asik, Pak. Nah, coba, kamu mau coret-coret nggak? Boleh. Baik, ayo, silakan. Oke, Pak. Jadi kalau ada nilai maksimum M agar 7 pangkat M habis membagi 14 faktorial tuh ntar legendary aja. Ntar dapatnya 14 bagi 7 pangkat 1 floor tambah 14 per 7 pangkat 2 floor titik sampai 14 per 7 pangkat hingga floor. Nah, floor ini pembulatan ke bawah. Jadi ini semua 0. Jadi tinggal ini 2. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sip. Ya, mungkin yang lain nanti bisa belajar ya dari apa tadi legendre. Itu fungsi floor ini nanti ya, yang bilangan bulat terkecil atau di sini kan 14 dibagi dengan 7 ya, 7 pangkat 1, kemudian berikutnya 14 dibagi 7 pangkat 2, dan seterusnya sampai nanti 14 membagi 7 pangkat tak hingga ya. Nah, sisanya yang tidak habis dibagi itu adalah 0, berarti yang sini kan cuma habis dibagi kan 14 bagi 7 ya, 2. Oke, terima kasih Fauzi. Sama-sama, Pak. Sip. Ya, 4 soal lagi gimana? Masih semangat kan? Atau mau jadikan PR saja? Ya, Bapak buat soal PR-nya belum buat, tapi nanti bisa dibuatin ya. Oke, mungkin lanjut dulu ya ke soal yang 15. Ini tadi jawabannya 2. Oke. Ini ngapusnya gimana nih, Fauzi? Mungkin dari kamu ya dihapus. Oh iya, Pak. Lupa, Pak. Maaf, Pak. Sip. Nah, ya. Oke. Iya, Pak. Maaf, Pak. Nah, santai. Ya, yang lain. 15. P-10 habis dibagi oleh 6. Nah, mana yang juga habis dibagi oleh 6? Ini gampang nih. Ya. Oke, sudah ada 2 orang. 3 orang. Oke, 4 orang. Ya, 5 orang.
Ya, oke, cukup. Ya, terakhir Alexa boleh deh. Ya, di sini untuk soal nomor 15 jawabannya adalah P dikurang 4. Oke. Nah, caranya adalah di sini kita punya suatu bilangan P dikurang 10. P dikurang 10 dia katanya kelipatan 6 ya. Nah, kalau kita tambahkan dengan 6, berarti ini jadi P dikurang 4 ya. Nah, ini P kurang 4 juga pasti kelipatan 6. Oke, sip. Ini jawabannya yang B. Oke, nomor berikutnya 3 nomor lagi ya. 16. Ya, silakan. Pak Insan? Ya. Mungkin untuk hari ini nanti kita batasi sampai 20-30 aja ya. Oh, jadi kalau misalkan ada yang masih belum dibahas, dijadikan sebagai latihan. Pertemuan berikutnya bisa ditanyakan kembali oleh seperti itu. Oke, baik Pak. Ini soal terakhir mungkin ya, anak-anak, silakan. Karena tadi mulainya juga terlalu ini kan ada. Tadi mulainya jam. Jadi kepake dulu ya. Untuk selanjutnya, Bapak harap semuanya bisa hadir tepat waktu supaya waktu yang digunakan lebih efektif dan soal yang ingin disampaikan oleh Pak Insan itu bisa tersampaikan semua. Seperti itu ya. Oke, sip. Ya, silakan Nak, soal terakhir. Mungkin nanti saya buatkan grup WhatsApp mungkin ya Pak Asep, boleh? Siap Pak Insan. Ya, siap. Nanti saya share. Atau ini juga udah ada grupnya juga sih. Nanti mungkin ada. Mungkin nanti saya di-joinkan mungkin ya Pak ya? Iya. Siap. Ayo, Pak Uji, Nadif. Oke. Ya, cukup ya. Sini yang betul ada satu. Naufal. Nah, Naufal sama Nadif. Coba dari Naufal dulu deh. Naufal, kenapa jawabannya yang C? Jadi kalau saya ngerjainnya itu kan kelipatan 13 itu kan 13, 26, 52, 65, 75. Nah, itu saya tinggal dimasukin aja gitu ke 2AB5. Berarti misalnya kayak kita pakai 52 gitu kan AB-nya. Berarti 2525. Nah, terus bisa habis dibagi oleh 25. Ya kira-kira berapa tuh kalau dibagi 25? Hasilnya jadi 101.
Oke, berarti yang cocok cuma yang C ya. Yang C, iya. Oke, sip. Coba kalau dari siapa nih? Nadif, mungkin ada pendapat lain, Nadif? Silakan. Eh, saya langsung lihat 52 itu pas untuk 2525. Terus itu saya cek semua kalau kelipatan 13 A, B, C, D pas. Di situ saya lihat 52 udah langsung pas pada 2A, B5. Jadi 2525. Oke, 25. Tipas yang C ya. Oke, sip. Nah, ini Fauzi, oke. Oh, Fauzi ya. Ya, betul. Jadi untuk nomor 16 ini, nah tinggal kalian perhatikan aja pola kelipatan 25 ya. Itu kan berarti 25, 50, 75, 100, 125, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa dua digit terakhirnya kan selalu 25, 50, 75, 00 ya. Nah, maka kemungkinan nilai si B-nya hanya 2 atau 7. Oke, berarti yang mungkin sini adalah yang C ya, 52. Oke, mungkin untuk hari ini cukupkan sampai di sini dulu ya. Oke, di sini Bapak coba bacakan resultnya sampai nomor 16. Jadi ada Nadif sama siapa tadi ya? Ya, di sini dari 16 soal, sini paling banyak ada Fauzi ya. Nah, Fauzi menjawab berapa? Betul 14, salah 2 ya. Oke, selamat buat Fauzi. Kemudian berikutnya disusul oleh Nadif. Nadif ini betul, 3, 5, 6, 7. Oke, Nadif juga betul 14 sama. Terus yang ketiga ada Andrata. Andrata itu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Andrata itu 8. Kemudian berikutnya ada Adiaska. Kemudian Naufal sama Alexa. Ya, mungkin yang lainnya Jumat depan lebih partisipasi aktif lagi ya. Ini tadi pesertanya ada banyak nih, ada 21-an ya. 19 ya. Ya, buat minggu depan lebih aktif lagi ya, Nak. Mau request buat minggu depan kira-kira materi apa? Atau mungkin nanti Bapak coba carikan lagi ya materi yang nanti diberitahu hari Senin ya. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Asep. Monggo Pak Asep. Baik, Pak Insan, terima kasih atas pemaparan materinya ke teman-teman siswa sama Lab Cibubur. Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Insan bisa diambil konseptualnya, cara berpikirnya seperti apa. Dan mungkin nanti sama Pak Isan ditambahin ada soal-soal misalkan OSK tahun berapa, OS provinsi tahun berapa, supaya lebih menantang lagi gitu ya buat dikerjakan. Ya, seperti itu. Diharapkan minggu depan ya, jangan sampai terlambat ya, akan rutin untuk setiap Jumat seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Slamet. Jadi ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari sesi latihan ini. Semoga nanti bisa lolos di seleksi tingkat sekolah dan bisa menjadi perwakilan dari SMA Lab School Cibubur di OSN gitu ya. Nah, kemudian untuk lomba-lomba yang lainnya, jika ingin mengikuti lomba atau mempunyai informasi lomba, silakan di-share di grup. Kemudian nanti kita lihat siapa yang bisa berpartisipasi atau siapa yang ingin berpartisipasi. Pastinya sekolah akan mensupport gitu ya dengan keperluan-keperluan yang dibutuhkan. Akan ada pengajuan-pengajuannya seperti tadi yang sudah Kak Ageng bilang ya. Silahkan sampaikan ke saya boleh atau langsung ke Pak Ageng atau ke Pak Slamet, itu silahkan. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu untuk hari ini yang bisa
Bapak sampaikan. Oh iya, Nadir, kenapa ada yang ingin tanyakan? PPT-nya nanti dikirimin ke grup. PT-nya di grup. Tapi soalnya ini recordnya nanti Bapak upload ya di channel YouTube Bapak. Nanti linknya di share. Mungkin nanti saya joinkan grup ya Pak. Siap. Nomor Pak Insan udah ada di Pak Ageng, ada? Atau Pak yang Selamat? nomor admin yang itu yang prestasi edukasi, nomor siapa itu ya Pak? Yang WA ke Wah, saya kurang tahu juga nih. Nah, nanti saya lewat Pak Ageng aja ya, saya minta nomor Bapak ya. Coba. Ini yang nomornya ini sih Pak. Yang belakangnya 4082 itu nomor siapa? 9448 4082. Iya, saya kurang tahu juga Pak Insan. Nanti saya tanyakan deh. Iya, ya. Oke. Seperti itu ya mungkin untuk hari ini. Nanti Nadir kita tunggu linknya dari Pak Insan, akan kita share di grup ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu untuk hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan Jumat depan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya anak-anak semua. Tetap semangat buat Jumat depan. Ya, pamit ya Pak. Terima kasih banyak Pak Insan. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.